Cerita dimulai pada abad 21. Perusahaan bernama Umbrella Corporation telah menjadi perusahaan terbesar di Amerika Serikat di mana semua produknya mulai dari suplai medis, teknologi komputer, dan jasa perawat kesehatan telah menyebar pada masyarakat. Namun ada rahasia yang bahkan tidak diketahui oleh para karyawannya sendiri, yaitu keuntungan terbesarnya ialah dari rekayasa genetik dan persenjataan virus untuk kepentingan militer. Di sebuah laboratorium bawah tanah yang canggih, para ilmuwan sedang bekerja dengan tenang di bawah cahaya putih yang dingin, namun mereka tidak menyadari bahwa seseorang telah menyusup ke dalam fasilitas mengambil sebuah koper berisi tabung kecil berwarna biru dan hijau, lalu dengan sengaja melemparkan salah satunya ke lantai. Karena hal itu, cairan di dalamnya menguap ke udara lalu menyebar ke seluruh ruangan, dan dalam hitungan detik, sistem keamanan canggih bernama Red Queen langsung beraksi. Alarm berbunyi, pintu-pintu terkunci, dan gas beracun mulai memenuhi ruangan, dan para ilmuwan yang masih hidup pun panik karena terperangkap di dalam lift. Lalu wanita ini mendengar kalau lift di sebelah sudah terjatuh, mereka pun akhirnya ikut dijatuhkan. Tapi segera wanita ini berusaha merangkak keluar dari celah pintu lift yang terhenti, namun Red Queen yang mendeteksi itu pun langsung menurunkan lift tersebut. Lalu sedangkan di suatu tempat, wanita bernama Alice terbangun di lantai kamar mandi dengan air shower yang masih menyala, seakan-akan dia seperti baru bangun dari pingsan. Alice seperti orang linglung yang sedang mencoba memahami situasi di sekitarnya, dan saat memeriksa laci pun dia kaget sendiri kalau di sana ada senjata. Lalu Alice berjalan ke ruangan lain, dan di atas meja ada sebuah foto dirinya bersama pria yang tampak akrab, namun karena tidak mengingat siapa dia, akhirnya Alice pun keluar. Karena terlalu dingin dan angin bertiup kencang, tiba-tiba ya, mereka pun disergap, dan orang yang ikut ditangkap ini bernama Matt, seorang polisi. Dan Alice yang kebingungan tiba-tiba dimintai laporan oleh orang yang menyergapnya. Salah satu bawahannya pun mengatakan kalau Alice masih terkena efek dari sistem keamanan yang sudah diaktifkan. Pasukan ini dipimpin oleh James, lalu mereka langsung membawa Alice beserta Matt ke dalam ruangan rahasia di rumah itu. Ternyata di dalam sana ada sebuah stasiun kereta bawah tanah rahasia, namun karena kereta ini tidak bisa jalan, salah satu anggota bernama Ren ditugaskan untuk memperbaiki kabel yang copot. Setelah kereta menyala, mereka pun langsung pergi dari sana. Lalu saat Ren kesusahan membuka sebuah pintu, rekannya pun membantunya, dan ternyata muncul tubuh seorang pria yang pingsan terjatuh. Lalu Alice yang melihat itu pun tiba-tiba teringat dengannya. Pria ini bernama Spence, dan setelah siuman dia juga hilang ingatan seperti Alice. Lalu sampailah mereka di dalam The Hive sambil membawa peralatan mereka semua, dan James menjelaskan kalau Alice bersama Spence adalah mata-mata dari Umbrella yang ditugaskan untuk menjaga sebuah pintu masuk di atas rumah tadi, dan pernikahan mereka adalah palsu karena hanya sebagai bentuk penyamaran untuk menjaga The Hive. Ialah ruangan bawah tanah rahasia milik Umbrella Corporation tepat di bawah kota dan menampung 500 ilmuwan untuk melakukan rekayasa genetik yang sangat rahasia. Dan beberapa saat yang lalu terjadi sesuatu yang aneh di dalam The Hive yang mengganggu sistem pertahanan di sana sehingga melepaskan gas syaraf, ialah jika orang yang terkena itu akan tidak sadarkan diri dan lupa ingatan selama beberapa jam, hari, atau beberapa minggu. Dan itulah alasan mengapa dia bersama pasukannya di sini untuk menyelidiki karena mencurigai ada seseorang yang sudah meretasnya. Setelah berhasil membobol pintu, mereka semua memeriksa yang ada di dalam sana, tapi karena liftnya rusak, mereka pun terpaksa menggunakan tangga sambil James menjelaskan kalau Red Queen adalah kecerdasan buatan yang sangat pintar dan mengendalikan semua sistem keamanan di The Hive. Dan James menceritakan kalau kejadiannya 5 jam yang lalu, tiba-tiba Red Queen menjadi pembunuh semua karyawannya di sini, maka dari itu tim ini diutus untuk menyelidikinya. No go, the whole level's flooded. So let's move it. Karena jalur yang dilalui sudah banjir, mereka pun akhirnya berputar melalui ruangan bernama Dining Hall, dan di sana terdapat banyak sekali kontainer-kontainer aneh yang pada saat Alice melihatnya,
Mereka bergerak lebih dalam dan sampailah di depan ruang kontrol Red Queen, namun karena sistem keamanan di ruangan itu sangat tinggi, akhirnya Kaplan mencoba untuk meretasnya. Move up. Namun sayangnya sistem keamanan Red Queen aktif yang dimana James bersama pasukannya terkurung di sana dan mendapatkan sambutan dari laser biru, tapi sayangnya sistem yang dimatikan oleh Kaplan terlambat karena semua orang di dalam lorong itu sudah meninggal. Let's do it. Namun karena misi ini harus tetap diselesaikan, Kaplan akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam lorong itu dan ditemani oleh Alice, lalu mereka pun berhasil masuk ke dalam ruang kendali. Anak kecil ini adalah perwujudan dari Red Queen dan dia memohon kepada Kaplan dan Alice agar tidak mematikannya karena sistem keamanan di The Hive akan hilang dan hal buruk pun akan menimpa mereka. Namun Kaplan yang sudah emosi karena timnya sudah habis terbantai, dia pun langsung mematikan Red Queen. Sedangkan di dining hall, Rain dihampiri oleh karyawan The Hive yang terlihat aneh dan saat akan membantunya tiba-tiba orang itu malah menggigit tangan Rain yang dimana temannya pun langsung mengancam orang itu, namun karena terus maju secara aneh dia pun terpaksa ditembak. Mereka pun merasa aneh dengan orang itu karena sudah ditembak berkali-kali namun seperti tidak mempan. The survivor. Lalu beberapa saat kemudian Kaplan dan Alice datang untuk memastikan suara tembakan yang mereka dengar dan Matt melihat kunci borgolnya terjatuh. Secara diam-diam dia langsung mengambilnya. Anywhere till the rest of the team get here. Can we go now? Tapi mereka pun dikepung oleh karyawan The Hive yang lebih banyak dan ternyata mereka semua kini sudah menjadi zombie. Akhirnya tembakan demi tembakan pun dilancarkan dan tidak sengaja mengenai kontainer dan saat meledak ingatan Alice pun perlahan mulai kembali. Access to Simon's plan, the codes. Lalu saat pintu berhasil dibuka, ternyata puluhan zombie sudah menantinya yang dimana Rain pun tidak dapat menyelamatkannya dan dengan terpaksa mereka pun kembali ke ruangan Red Queen. You unlock the doors. You let them out. Why didn't we see them on the way in? That isn't stopping them from walking around. Sedangkan di dining hall tiba-tiba seekor monster keluar dari dalam kontainer. Kembali ke Alice, dia yang sedang memeriksa sebuah ruangan melihat ada kandang anjing yang sudah bolong dan saat memeriksa lebih dalam tiba-tiba seekor anjing zombie keluar dan langsung mengejar Alice. Lalu Alice pun merasa kaget kalau dirinya tiba-tiba jago bela diri dan saat akan mengambil pistol milik satpam zombie itu, anjing tersebut menerobos ke kaca dan Alice pun keluar, tapi ternyata di luar sudah ada 7 anjing zombie dan Alice langsung menembakinya dengan pistol yang ada di tangannya dan saat tersisa hanya 1 peluru lagi, Alice pun langsung menendang anjing zombie itu. Sedangkan di tempat lain, Matt yang sedang memeriksa sebuah ruangan, dia pun menemukan tanda pengenal seseorang bernama Lisa. Lalu tadi sangka Lisa berada di belakangnya dan dia pun sudah berubah menjadi zombie. Alice yang melihat Lisa, dia jadi ingat kalau akan membantu Lisa untuk membongkar kejahatan yang dilakukan Umbrella Corporation. Dan Matt yang terpukul melihat itu, dia pun menceritakan kalau Lisa adalah adik kandungnya dan mereka berdua adalah detektif yang sedang menyamar untuk menyelidiki keanehan yang ada di sini. Tapi kenyataannya Lisa malah menjadi seperti ini. Mereka berdua lalu kembali ke ruangan Red Queen dan dalam situasi yang sulit ini Rain menjelaskan kalau pintu masuk di awal di dalam rumah akan tertutup dalam waktu kurang dari 1 jam. Lalu Alice yang mendengar itu pun dia langsung berencana untuk menghidupkan kembali Red Queen karena hanya dialah yang dapat membantu mereka saat ini.
Setelah Red Queen kembali aktif meski tanpa wujud, dia pun menjelaskan kalau di dalam The Hive mereka mengembangkan sebuah terobosan baru yang bernama Virus T, di mana untuk kepentingan militer yang sangat menguntungkan, tapi jika terinfeksi Virus T maka seorang manusia akan tewas, namun fungsi kerja tubuh mereka akan tetap berjalan karena Virus T mendorong mereka dengan kebutuhan yang paling dasar ialah rasa lapar terus-menerus. Dan cara paling efektif untuk membunuh zombie dengan menembak di bagian kepalanya. Dan alasan Red Queen membunuh semua pegawainya di sini karena dia sudah mendeteksi T-virus yang menyebar lewat saluran udara dan menginfeksi semua karyawannya di sini, maka dari itu Red Queen mencegahnya agar tidak tersebar ke dunia luar, dan jika seseorang terkena goresan atau tergigit maka secara otomatis orang itu akan terinfeksi dan berubah menjadi zombie. So, I took steps. Lalu Alice mengancamnya kalau dia memiliki remote pengendali arus pendek dan jika Red Queen tidak membantu mereka keluar maka dia akan dimatikan lagi. Mereka lalu menelusuri ruang bawah tanah mengikuti arahan Red Queen, namun tak disangka segerombolan zombie mengepung mereka dan Alice langsung mengajak mereka untuk naik ke atas pipa, namun naasnya saat Kaplan berjalan pipanya terjatuh yang membuat semua kaget, dan saat Kaplan kembali ke atas dia pun menyuruh mereka untuk meninggalkannya sendiri. Sesampainya di atas, tiba-tiba ingatan Alice kembali dan dia ingat kalau ada penawar dari virus itu ialah cairan berwarna hijau dan mereka juga langsung mengikutinya. Namun setelah dicari penawar itu sudah hilang dan di saat yang bersamaan Spence mendapatkan ingatannya kembali kalau dia sudah mendengar percakapan Alice dengan Lisa yang akan mengambil virus itu. Namun dia berhasil mendahului Alice dan membawa semuanya ke koper, dan Spence juga yang telah melemparkan virus itu menjadi tersebar ke seluruh penjuru The Hive. Alasannya karena di luar sana ada orang yang akan membeli virus itu dengan harga yang sangat tinggi, lalu Spence pun mengurung mereka. Your boyfriend's a real asshole. I don't think so. Bad girl. Tapi tiba-tiba Red Queen memberitahu mereka kalau Spence tidak akan bisa keluar. Oh my god. Red Queen memberitahu kalau itu adalah salah satu percobaan makhluk hidup yang disuntikkan langsung oleh Virus T, namun hasilnya tidak stabil dan dia akan bermutasi jika diberikan DNA segar. Lalu Red Queen memberikan pilihan, jika ingin keluar maka mereka harus membunuh Rain karena dia sudah terinfeksi, dan jika diberikan antivirus juga akan sia-sia karena Rain sudah terinfeksi sangat lama. I can give you the code, but 4-digit access code. Dengan cepat Rain pun memberikan sebuah kapak kepada Alice untuk membunuhnya, tapi tiba-tiba monster itu pun muncul di kaca dan karena tidak punya waktu banyak, akhirnya ya, Kaplan ternyata masih hidup dan mereka pun pergi. Sesampainya di kereta mereka melihat tubuh Spence yang mati mengenaskan, namun saat Alice akan mengambil koper itu tiba-tiba Spence berubah menjadi zombie dan Alice pun langsung membacok kepalanya dan pergi dari sana. Walking around without a soul. Setelah disuntikan antivirus, Alice sempat khawatir kalau Ren akan tetap berubah menjadi zombie, tapi Ren akhirnya kembali sadar. Dan tiba-tiba monster zombie itu berhasil menyusul mereka dan cakarnya mengenai tangan Matt, lalu monster itu juga melempar Kapral keluar yang akhirnya pintu itu diterobos olehnya. Alice pun langsung menembakinya walaupun hasilnya sia-sia, tapi Matt yang menghantamnya menggunakan pipa berhasil menjauhkannya. Saat monster itu mengeluarkan lidahnya, Alice langsung mengambil pipa dan menancapkannya sambil menyuruh Matt untuk membuka pintu. Tapi masalahnya di sini Ren sudah berubah menjadi zombie, akhirnya mau tidak mau Matt pun menembaknya.
Ya, monster itu berhasil dikalahkan dan mereka pun kembali dengan sisa waktu 13 detik lagi sambil membawa semua virus itu. Namun saat Matt kesakitan karena infeksi yang bermutasi, tiba-tiba orang dari lab menerobos pintu dan membawa Matt kalau dia akan dimasukkan pada Project Nemesis dan Alice dibuat tak sadar diri. What's going on down there? Singkat cerita, Alice pun terbangun di sebuah ruangan dengan banyak infusan yang menempel padanya. Dia pun langsung mencabut semua jarum itu dan membobol pintu di sana. Namun saat keluar ternyata keadaan dunia sudah sepi dan kacau. Dan cerita pun tamat. Gimana menurut kalian? Seru nggak filmnya? Kalau pada setuju buat saya ngelanjutin film ini, tolong komen di bawah. Dan karena tidak ada pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini, maka dari itu saya mewakili seluruh jajaran instansi di alam semesta pamit undur diri. Terima kasih.